Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dapat berkumpul bersama dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan majlis kita diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu sekalian, seperti biasa kita awali pertemuan kita dengan membaca doa-doa yang telah kita lancarkan dan kita baca sebelumnya. Ya, kita baca sama-sama. Yang belum hafal bisa dilihat tulisannya. Yang sudah hafal tinggal dibaca. Ya. Kita baca sama-sama. Allahumma inni abduka barang-barang semuanya ya. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an shima wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura waj'al li nura. Dah hafal semua Bu ya? Kapan siap dites satu-satu? Siap dites nggak satu-satu? Ibu kalau dari suruh hafal berat aja bawaannya. Ya.
Baik, ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita membahas tafsir surat An-Nur. Ya, sekarang kita masuk pada ayat ke-36. Ya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Ya. Baik, kita perhatikan ya, kalau ada yang punya tafsir Al-Jalalain bisa dibaca atau bisa dilihat. Fi buyutin, fi buyut. Ya, ini yang belajar bahasa Arab. Fi artinya apa? Di dalam atau di. Fi buyutin, buyut adalah jamak dari baitun. Di rumah-rumah. Ya, maksudnya di sini adalah apa? Di rumah Allah. Atau lebih jelasnya di mana? Di masjid. Ya, di masjid. Muta'alliqun bi yusabbihu, ya. Fi buyutin, nanti ada ayat berikutnya, ya. Yusabbihu lahu, ya, fil ghuduwi wal asal. Ya, nanti di masjid yang nanti tempat orang-orang ya bertasbih di pagi dan di sore hari. Fi buyutin, di rumah-rumah Allah, ya, di masjid, ya. Adzinallahu an turfa'a, ya, turfa'a itu tu'azzam, yang Allah izinkan. Maksudnya di sini juga yang Allah perintahkan untuk diagungkan. Ya, rumah-rumah Allah yang kita diperintahkan, diajarkan untuk kita agungkan, kita muliakan masjid. Ya, karena masjid adalah sebagaimana hadis Rasulullah apa? Ahabbul biladi ilallah masajiduha. Ya, dalam hadis riwayat Muslim Rasulullah bersabda apa? Bagian bumi yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya. Ya, maka hendaknya kita cinta dengan ya, bagian bumi yang Allah cintai, yaitu masjid. Dan kita diperintahkan untuk memuliakannya, mengagungkannya, meramaikannya, ya, mengisinya dengan amalan-amalan soleh, khususnya ibadah sholat. Ya, jadi ada istilah kalau bahasa kita apa? Memakmurkan masjid. Makanya juga istilah untuk pengurus masjid disebut apa? DKM, Dewan apa DKM, Bu? Ya, bukan KDM ya. Lagi rame KDM soalnya. DKM, ya. Jadi ada yang nulis tuh kemarin salah. Selamat datang DKM, salah nulis dia. Selamat datang KDM seharusnya. Ya, DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Ya. Ya, memang kita diperintahkan untuk memakmurkan masjid. Sebagaimana Allah katakan, adzinallahu an turfa'a. Ya, diperintahkan oleh Allah, diajarkan oleh Allah agar kita agungkan itu masjid. Wa yuzkara fiha ismullah, dan agar di rumah Allah itu disebut nama Allah. Ya, di sini kalau ditafsirnya bitauhidihi, dengan tauhidnya, dengan bertauhid kepadanya. Ya. Ya. Maka kita diperintahkan memakmurkan masjid, baik yang sifatnya fisik, kita bangun, kita rawat, kita jaga. Ya, makanya usahakan kita juga sedikit atau banyak punya peran untuk memakmurkan masjid, entah dengan sedekah kita, entah dengan kegiatan yang dapat kita lakukan, ya, atau menjaga kebersihannya. Ya, kita jaga jangan sampai kita kotori masjid. Walau mungkin sederhana, kadang kita asik ya buka ini buka itu, ada sampah yang kita tinggal. Kalau ada kita pungut, kita ambil. Ya, bahkan dalam satu hadis itu disunahkan masjid itu dikasih parfum, dikasih minyak wangi.
Ya, saya pernah ke Kuwait, ya. Itu di beberapa masjid di sana tuh ada kayak spray itu di depan. 1, 2, 3. Spray yang biasa buat parfum. Saya tanya, ini buat apa ini kalau spray? Iya, nanti orang yang mau masuk disemprot aja biar terasa wangi. Ya. Kalau di kita bisa hilang itu lama-lama. Ya. Baik. Kemudian jadi ayat ini ya, itu ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Yaitu apa? Ayat sebelumnya berbicara tentang ciri atau sifat orang mukmin yang selalu berada di bawah cahaya Allah. Ya, mereka selalu beriman, mereka rawat imannya, mereka terus menjaga agar imannya hidup berkembang. Artinya apa? Cahayanya terus bersinar. Nah, tempat yang biasa dilakukan bagi seorang muslim untuk menjaga agar cahaya Allah selalu bersinar dalam dirinya dengan iman dan amal soleh adalah masjid. Ya, makanya sekali lagi orang mukmin itu dengan masjid itu mestinya apa? Ibarat ikan dengan air. Ya, artinya dia berusaha untuk selalu dekat dengan masjid. Kalau ada di masjid bawaannya senang. Ya, kadang-kadang ada orang kalau di masjid bawaannya gerah. Ya, duduk lama dikit udah pegal. Giliran di lapangan bola kuat dia. Ya, artinya harusnya kedekatan dia dengan masjid sangat kuat. Kalau dalam hadis Rasulullah apa? Nanti ada 7 golongan yang akan dapat naungan Allah di hari kiamat. Salah satunya siapa? Wa rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid. Ya. Orang-orang yang siapa? Yang hatinya bergantung dengan masjid. Senang dia kalau ke masjid. Ya, tentu dengan ibadah dan ketaatan. Dengan ibadah dan ketaatan di dalamnya. Baik, yuzkaru fiha ismuhu, ya. Yusabbihu lahu fiha. Yang kemudian dia juga bertasbih kepadanya. Disebutkan nama Allah, bertasbih kepada Allah, ya. Di antara zikrullah yang sangat agung adalah bertasbih. Maka upayakan dalam sehari kita hendaknya banyak bertasbih. Baca aja subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Kata Rasulullah, orang yang baca setiap hari subhanallah wa bihamdihi 100 kali, tidak ada orang yang dapat menyaingi amalnya kecuali orang yang berzikir seperti itu atau lebih. Ya. Bahkan ada tasbih Bapak sekalian yang kata Rasulullah, kalau kamu baca tasbih ini itu cukup ya menggantikan zikir lain yang kadang lewat, kadang terlupa dan seterusnya. Apa tasbihnya, Bu? Siapa yang tahu? Ya. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada. Udah tadi ya? Ya, subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Ya, itu baca 3 kali setiap pagi. Ya, baca 3 kali setiap pagi. Kalau kita zikir-zikir lain kadang kelewat, kadang ketinggalan, itu sudah cukup. Ya, meskipun nanti kalau mau ditambah lagi dengan zikir lain bagus. Ya, itu juga tentang tasbih. Ya, maka hendaknya kita juga memperbanyak membaca tasbih, khususnya di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Baik, bil ghudwi wal asal. Ya, bil ghudwi di sini artinya al-ghudu artinya al-bukr atau apa namanya? Pagi hari. Di waktu pagi, wal asal dan di sore hari, yaitu sejak setelah tergelincirnya matahari. Ya, ini yang kemudian nanti lebih dikenal dengan istilah ya zikir pagi dan zikir
sore. Maka habis sholat subuh usahakan setelah zikir, setelah sholat kita baca tuh ya zikir-zikir yang bisa dibaca di pagi hari dan yang bisa dibaca di sore hari. Ya, baca ayat kursi, al-ikhlas, al-falak, an-nas, ya, baca a'udzu bikalimatillahi tammah, ya, baca juga bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi dan seterusnya. Ya, zikir-zikir yang hendaknya dapat kita baca. Baik, Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ayat ini mengingatkan kita untuk apa? Untuk mengagungkan, memuliakan dan meramaikan masjid dengan ibadah-ibadah yang hendaknya dapat kita lakukan. Maka masjid bagi seorang muslim adalah bagian yang tak terpisahkan. Dalam kehidupan masyarakat muslim, masjid juga boleh dikatakan ibarat jantung kehidupan atau pusat kehidupan. Bahkan Rasulullah dulu, ya, masjid itu ya selain untuk sholat, selain untuk mengajar, beliau juga menggunakan masjid untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya. Menggunakan masjid juga untuk menerima tamu-tamunya. Menggunakan masjid juga untuk mengirim utusan perang. Jadi memang masjid itu harusnya menjadi sentral pusat dalam kehidupan dan peradaban bagi umat Islam. Ya, makanya kalau kita perhatikan Rasulullah saat hijrah ke Madinah, apa yang pertama dia bangun? Masjid. Sebelum dia bangun rumahnya, bahkan dia masih numpang ketika hijrah ke Madinah. Numpang ke rumah siapa, Bu? Masih ingat nggak? Numpangnya di rumah siapa? Numpangnya di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi belum punya rumah. Ya, yang dibangun pertama kali adalah masjid. Ya, ini betul-betul menunjukkan dan menggambarkan ya bahwa hendaknya kita sebagai seorang muslim, sebagai masyarakat muslim harus selalu dekat dengan masjid. Baik, kemudian Allah gambarkan lagi tentang ciri-ciri atau orang-orang yang beriman. Ya, Allah katakan rijalun, ya, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ya, jadi sebelumnya kan menggambarkan orang yang dekat dengan masjid, orang yang suka berzikir kepada Allah. Mereka itu ya yang suka dengan masjid, suka mengisi masjid dengan kebaikan, berzikir kepada Allah pagi dan sore, itu adalah gambarannya, ya profilnya kalau orang sekarang bilang rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Mereka adalah orang-orang yang tidak dibuat lalai, ya, tidak dibuat lupa untuk mengingat kepada Allah, untuk sholat, begitu ya. Kalau sebagian ulama makan mengatakan untuk sholat berjamaah. Tidak dibuat lalai oleh apa? Oleh perdagangan, oleh jual beli. Ya. Jadi ini tentu bukan berarti yang namanya perdagangan jual beli tidak boleh atau melalaikan, tidak. Ya, jual beli, dagang, usaha, mencari uang, apalagi dengan dagang, itu dalam satu hadis bahkan dikatakan sebagai atyabul kasbi. Ya, Rasul pernah ditanya, apa itu atyabul kasbi? Penghasilan yang paling bagus. Ya, kata Rasulullah, amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Ya, penghasilan yang paling bagus apa? Hasil dari keahlian seseorang. Ya, hasil dari jerih payah atau tangan langsung seseorang. Dia bekerja langsung, dia punya keahlian, apa dapat. Dan juga kata Rasulullah, semua jual beli yang mabrur. Jadi bukan haji aja mabrur. Jual beli juga ada yang mabrur. Ya. Apa jual beli yang mabrur? Sama dengan haji yang mabrur. Apa haji yang mabrur, Bu?
Haji yang mabrur apa? Haji yang la itsma alaih. Haji yang ketika seseorang melaksanakan ibadah haji tidak melakukan dosa dan maksiat. Selagi haji dijaga benar. Ya, ini mohon maaf nih yang mau berangkat haji atau yang sudah berangkat haji atau yang sedang berangkat haji, jaga betul. Khususnya ketika sudah mulai ihram, jaga betul jangan sampai ada perbuatan dosa maksiat yang dilakukan. Kalau dia jaga, itulah yang namanya haji mabrur. Nah, jual beli juga begitu. Jual beli ada yang jual beli yang mabrur, yang dia hindari dan dia jauhi ya kemaksiatan, kerusakan di dalamnya. Ya, enggak tipu menipu, ya, tidak khianat, tidak ingkar janji, ya, dan semacamnya. Nah, jual beli itu bagus. Cuma ada satu masalah yang kadang sering terjadi. Orang karena sibuk jual beli, asyik jual beli, apalagi lagi rame, lagi untung, kadang dia lupa sama ibadah, lupa sama zikrullah, lupa sama sholatnya, gitu ya. Kadang kalau orang laki sholatnya nggak suka berjamaah, atau kadang udah nggak berjamaah, sangat telat sampai kadang-kadang kelewat waktu. Nah, orang yang benar-benar beriman, yang tadi dekat dengan masjid, itu gambarannya apa? Laki-laki, rijal jamak dari rojul, ya. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh jual beli, ya. Untuk apa? Berzikir kepada Allah. Dia tetap berzikir, ya. Jadi kalau sudah ada waktunya sholat, maka dia khususkan, ya. Kalau masih mungkin, ya, memang kadang-kadang situasinya nggak memungkinkan. Tapi kalau masih mungkin, dia berhenti dulu, dia sholat. Habis sholat, dia tenang sebentar, dia zikrullah. Nanti sibuk lagi dengan kegiatannya, dengan bisnisnya, dengan kerjaannya, ya. Jadi ini gambaran seorang muslim yang baik. Dia tetap hidup dengan urusan dunianya, dia sibuk mencari kerja, itu bagus. Ya, tapi yang penting jangan lupa zikrullah, jangan lupa sholat. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Nah, apalagi jangan lupa zakat juga. Kerja banyak, dapat untung banyak, duit banyak, ya, duit tersimpan di bank beratus-ratus juta. Ya, setahun 2 tahun nggak pernah dikeluarin zakatnya. Sayang sama uangnya. Padahal wajib dia keluarkan zakat kalau sudah sampai nisab dan tersimpan setahun. Ya. Jadi itu penting diingatkan. Khususnya biasanya yang banyak duitnya, mohon maaf, para pedagang. Ya, mungkin juga pegawai banyak duitnya. Ya. Kalau kita mah kadang-kadang, ya, bukan kita lah, saya, ya. Duit sih ada, cuma lewat terus. Ibu-ibu pernah nggak duit 100 juta di bank setahun nggak kemana-mana? Ya, kayaknya jarang. Ya, 100 juta nggak nyampe. Itu pun lewat lagi. Ya. Baik, paling tidak, ya, kalaupun tidak zakat, dia sedekah. Ya, dia bersedekah. Ya, yang paling penting tadi sholatnya jangan sampai ditinggal, begitu ya. Kenapa orang seperti ini tidak sampai melalaikan sholatnya, tidak melalaikan zakatnya walau dia sibuk bekerja? Ya khafuna yauma tataqallabu fihil qulubu wal absar. Dia takut akan satu hari tataqallab, ya, akan bergetar, akan, ya, apa istilahnya, ya, takut, panik, ya, di mana hati dan pandangan sudah tidak lagi konsen di hari kiamat. Maksudnya ini, dia takut akan satu hari di mana saat itu hati orang, pandangan orang itu sudah tidak ada yang fokus, tidak lagi ada yang tenang. Kenapa? Ya, mereka memikirkan nasib
nasibnya. Karena ketika itu semuanya sudah tidak ada yang ragu sama sekali. Ketika itu semuanya sudah tidak ada yang dapat mendustakan sama sekali apa yang dahulu pernah mereka dengar tentang satu hari di mana Allah akan bangkitkan dan Allah akan hisab semua amal dan Allah akan balas semua amal. Di situ semua orang akan merasa yakin dengan hal itu semua. Hanya saja masalahnya ada yang datang membawa amal yang banyak dan cukup, ada yang datang tidak membawa amal yang banyak dan cukup. Nah, selagi di dunia dan dia sudah dikabarkan peristiwa tersebut, takut dia akan mendapatkan keburukan, maka di dunia ini dia jaga betul. Walau dia sibuk dengan urusan dunia, tapi kalau soal ibadah tidak dia abaikan dan tidak dia tinggalkan. Ya, betapa indahnya ibu-ibu sekalian kalau kita hidup di dunia, kita lakukan urusan dunia dengan semangat, tapi ibadah tetap dengan khusyuk dapat kita laksanakan. Ya, memang jangan dibalik juga. Saking khusyuknya ibadah, urusan dunianya tidak diperhatikan, itu juga salah. Ya, saya mah ngaji aja deh tiap hari. Ya, kalau orang laki misalnya, urusan nafkah gimana? Ya, syukur-syukur ada yang ngasih sedekah, ngarepin sedekah. Ya, tidak. Kerja yang semangat. Ya, tapi saatnya sholat, dia sholat. Ada waktu untuk berzikir. Insya Allah kalau ada kemauan, ada kesungguhan, Allah kasih jalan. Ya, Allah kasih jalan. Yang penting ada kemauan dulu. Ntar siang saya kesini, sholat zuhurnya di mana? Kalau udah dia perkirakan dari sekarang, dari awal, insya Allah dia bisa atur. Ntar saya kerja gimana ya sholat zuhurnya, nanti sholat asarnya kapan ya, dan seterusnya. Kalau itu dia perhatikan, akan Allah kasih kemudahan. Baik, kemudian Allah katakan lagi, liyajziyahumullahu ahsana ma amilu, agar Allah subhanahu wa ta'ala membalas mereka ahsana ma amilu, dengan lebih baik dari apa yang mereka kerjakan, ay thawabahu. Maksudnya Allah akan balas mereka dengan pahala yang lebih banyak, lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Bahkan wa yazidahum min fadlih, bahkan ditambah lagi dengan karunia Allah. Ya, jadi intinya ini ya, kita ini disuruh ibadah, disuruh beramal soleh, itu sebenarnya sekedar ujian untuk menunjukkan kita ini taat atau tidak, kita ini patuh atau tidak. Kalau sudah tampak taat dan kepatuhan kita, Allah akan kasih balasan yang lebih banyak. Ya, yang kalau kita banding-bandingkan, ya kagak pantas ibadah kita yang segitu, balasannya sangat banyak. Kadang-kadang di dunia aja, kalau kita ukur-ukur, kita hitung-hitung antara nikmat Allah kepada kita dengan amal yang kita lakukan untuk taat dan beribadah kepada Allah, masih jauh. Ya, mata kita, telinga kita, mulut kita, gigi kita, apa saja. Ya, gigi aja kalau ada masalah, ya paling nggak enak sakit gigi. Ya, orang kira kita sehat aja. Ya, padahal ya, minta ampun ya, dengar suara keras aja udah langsung kita kerasa sakitnya. Ya, itu kalau Allah cabut kesehatannya, dan selebihnya Allah kasih kita kesehatan yang sangat banyak, kemudahan yang sangat banyak, itu sudah nikmat yang tiada kira. Apalagi kalau dibandingkan dengan apa? Hari kiamat. Kalau dibandingkan dengan surga Allah, nggak ada bandingannya amal kita dengan nikmat surga Allah. Tapi tetap Allah akan berikan itu sebagai balasan atas amal soleh seseorang. Ya, maka ya yakinlah kalau kita taat dan patuh kepada Allah, balasannya akan lebih banyak dari apa yang kita kerjakan. Ya, karena Allah Maha Pemurah
Allah Maha Pengasih. Wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah lah yang akan memberikan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki bighairi hisab, tanpa batas. Ya. Jadi Allah akan luaskan itu. Ya, Allah nggak catat, nggak perhitungkan apa yang Allah berikan. Ya, makanya ayat ini juga sebenarnya memberikan isyarat dan petunjuk yang jelas di antara pintu-pintu rizki kita itu adalah ketaatan dan ketakwaan kita. Ya, pintu-pintu rizki kita adalah ketaatan dan ketakwaan kita. Tentu saja yang namanya kerja, yang namanya usaha jangan lemah. Tapi sekali lagi jangan tinggalkan ketaatan. Jangan tinggalkan ketakwaan dalam berbagai aspeknya. Ya, jadi kalau kita bicara tentang taat dan takwa, jangan kemudian hanya soal sholat, zikir, tilawatul Quran. Termasuk taat dan takwa soal kejujuran, soal amanah, soal akhlak. Ya, ini juga harus benar-benar diperhatikan. Ya, mohon maaf, jangan sampai orang betul rajin sholatnya, tapi dalam praktek muamalahnya dia tidak amanah, dia tidak jujur, dia tidak menepati janji, dia menipu. Nah, ini yang harus benar-benar kita jauhi dalam kehidupan. Walau dengan itu kita dapat keuntungan, apalah artinya keuntungan sedikit kalau kita lakukan keburukan yang akhirnya dapat menimbulkan kerugian buat kita di dunia maupun di akhirat. Baik, kemudian ayat berikutnya, walladzina kafaru a'maluhum. Adapun orang kafir, nah sekarang bicaranya dengan orang kafir. Kalau sebelum-sebelumnya pembicaranya tentang orang beriman, ya, dari awal kemarin tentang cahaya Allah yang diberikan kepada orang beriman, ya, dikasih ajaran, hidayah, petunjuknya orang beriman sehingga apa? Hidupnya bagaikan apa? Di atas apa? Di dalam cahaya, ya. Cahaya di atas cahaya. Itu orang beriman. Kalau dia jaga imannya, dia rawat imannya, dia terus pelajari ajaran Allah, itu ibaratnya kata Allah nurun ala nurin. Ya. Nah, di ayat berikutnya Allah akan gambarkan kebalikannya. Orang yang tidak beriman. Walladzina kafaru. Adapun orang kafir. Orang kafir siapa? Tidak beriman. Ya, jadi ini perlu dipertegas. Ya, karena sekarang ini ada orang yang ya akan ingin sedikit atau banyak ingin mengalihkan. Kalau yang namanya kafir itu tidak selalu orang bukan muslim, begitu ya. Ya, orang bukan muslim belum tentu kafir, kan repot tuh kalau gitu. Bukan muslim belum tentu kafir, jadi gimana dong? Kalau bukan muslim kafir apa bukan? Kafir. Ya memang kadang-kadang bagi sebagian orang nggak enak dengernya, tapi itu Al-Quran yang ngomong. Bukan muslim, tidak beriman kepada Allah kafir. Ya, itu prinsipnya. Kalau soal bersosial, bergaul, memang kita nggak perlu bilang tetangga kita kebetulan non muslim, kita panggil kafir ke sini, ya nggak perlu. Jangan begitu. Ya tetap kita perlakukan secara sosial. Kita panggil namanya, kalau orang tua kita panggil bapak, kalau mudaan kita panggil abang atau mas, ya kita hormati. Tapi bahwa secara prinsip orang yang tidak beriman atau dengan sederhana bukan orang Islam, dia orang kafir. Begitu saja sederhananya. Ya, jadi nggak perlu terlalu banyak teori yang berlebihan soal masalah tersebut. Soal toleransi, soal bersosial diajarkan dalam Islam. Kita harus amanah, kita harus baik sama mereka, menghormati mereka, tidak boleh menyakiti mereka, bahkan sekedar dalam perkataan tidak boleh. Bahkan tidak boleh kita menghina Tuhan mereka. Jadi jangan hina Tuhan mereka. Ya, karena Allah melarang. Ya, tidak boleh. Kita hormati mereka. Cuma dalam prinsip dan keyakinan
kita katakan orang yang tidak beriman adalah orang kafir. Baik, apa gambaran Allah? Walladzina kafaru, orang kafir, mereka yang tidak beriman, amaluhum kasarabim biqi'ah. Amal mereka kan beramal juga, ada perbuatan baik mereka. Ya, baik yang mereka anggap baik atau secara umum memang baik. Ya mungkin mereka anggap baik ibadah mereka ke tempat ibadahnya, ya, sesembahan mereka yang mereka anggap baik. Begitu, ya. Atau kesehariannya mereka mungkin suka menolong dan seterusnya. Bagaimana itu amal mereka? Allah gambarkan kasarabim biqi'ah. Ya. Itu ibarat sarab, ya. Ya. Ibarat kalau bahasa sekarang itu fata morgana. Biqi'ah di sebuah padang, ya wa huwa syu'aun yura fiha nisfun nahar. Dia adalah semacam sinar yang dapat dilihat di tengah siang, fi syiddatil har, di suasana yang sangat panas, yushbihul ma'al jari, mirip dengan air yang mengalir. Ya, jadi kalau di padang pasir itu dari kejauhan, karena suasana panas, dari kejauhan seperti ada air mengalir. Pas dideketin tidak ada. Nah, kalau kita biasa sering di mana tuh ya? Lagi di jalan raya atau di jalan tol, biasa dari jauh kalau lagi panas banget, di depan tuh jalanan serasa keras seperti basah. Pas udah dekat nggak basah. Itu namanya fata morgana. Nah, Allah gambarkan orang-orang kafir, amal mereka itu seperti fata morgana. Yahsabuhu dzam'anu ayyadhunnu dzam'anu al-'atshan. Orang haus, az-zam'an itu orang yang haus, itu akan mengira apa? Ma'an, itu adalah air. Hatta idza ja'u lam yajidhu syai'a. Ya, sehingga ketika dia datang itu, dia tidak dapati sedikit pun sebagaimana dugaannya atau perkiraannya. Maka di sini dikatakan dalam tafsir Jalalain, kadzalikal kafir yahsibu anna amalau kasadaqatin yanfa'uhu hatta idza mata wa qaddama ala rabbi lam yajid amalah ay lam yanfa'hu. Begitulah orang kafir, dia pikir amalnya seperti dia suka bersedekah, suka berbagi. Ya, jangan dikira orang kafir nggak suka berbagi. Ada mereka, Bu, sumbangannya. Ya, bahkan banyak sumbangannya. Ya, kemarin tuh siapa yang datang dari Amerika tuh? Wah, mereka itu sumbangannya bukan 1.000, 2.000, semiliar, 1 triliun. Triliunan, miliaran. Tapi karena tidak beriman, ya, maka ya hatta idza mata, ketika dia meninggal dan dia bawa itu amalnya, lam yajid amalahu. Dia tidak dapatkan amalnya itu. Ya, ini berbahayanya ketika orang menanggalkan keimanan. Wa wajadallaha indahu fawaffahu hisabah. Ya, dan kemudian dia dapati Allah di sisinya dan Allah akan menyempurnakan, akan membalas perhitungannya. Ya, ay jazau alai fid dunya wallahu sari'ul hisab. Allah maha cepat penghitungannya. Jadi ayat ini menegaskan kepada kita, orang yang tidak beriman, amalnya sebanyak apapun tidak akan dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah. Ya. Kemudian satu lagi, gambaran orang kafir di sini apa? Ya. Atau. Ya, jadi ini perumpamaan ya. Allah memang banyak memberikan perumpamaan. Sebagaimana sebelumnya orang beriman diumpamakan seperti pelita di dalam miskat, ya, yang kemudian pakai minyak zaitun sehingga sangat bercahaya di dalam kaca, ya, digambarkan kemudian nurun ala nurin. Nah, kebalikannya orang kafir ini apa? Alladzina kafaru amaluhum as-sayyi'ah, atau maksudnya orang kafir yang amal mereka itu sayyi'ah, ya, buruk. Kalau tadi sebelumnya itu boleh dibilang orang kafir tapi amalnya baik. Kalau boleh dibilang perilakunya baik, sopan, suka berbagi, suka menolong, itu pun kata Allah tidak dicatat sebagai amal soleh. Nah, apalagi sudahlah dia tidak beriman, amalannya buruk dalam kehidupan dunia.
Ya, amalannya buruk, mencuri, berzina, apa, pokoknya menebarkan keburukan. Ya, menebarkan keburukan. Itu gambarannya apa? Kadzulumatin fi bahril lujji. Itu ibarat kegelapan di dalam laut yang dalam. Jadi ada orang masuk ke dalam laut, itu kan gelap. Ya. Ya gasyahu maujun min fauqih. Di atasnya lautan itu ada gelombang, ombak. Ya. Min fauqihi maujun, ya min fauqihi sahab, ya. Yaghshaw maujun min fauqihi maujun. Jadi gelombang di atas gelombang, gelombang lagi. Udahlah dasar lautan itu gelap, di atasnya gelombang, di atasnya gelombang lagi. Min fauqihi sahab. Di atas lautan itu yang bergelombang apa? Ada awan mendung. Ya, jadi sebuah gambaran kegelapan yang berlapis-lapis. Kalau kemarin orang beriman, lalu dia beramal soleh, lalu dia terus belajar, lalu dia terus mendengarkan ayat-ayat Allah, itu ibarat cahaya di atas cahaya. Orang kafir, sudah dia kafir, banyak perbuatannya yang tercela, banyak perbuatannya yang buruk, itu ibarat dia berada di dasar laut, atasnya gelombang lagi, atasnya awan yang mendung. Ya, sudah gambaran kegelapan yang luar biasa. Begitu ya. Maka Allah katakan dzulumatum ba'duha fawqa ba'din. Itu berarti maknanya apa? Kegelapan yang satu di atas yang lainnya. Jadi kegelapan yang berlapis-lapis. Idza akhraja yadahu, kalau orang itu mengeluarkan tangannya, lam yakad yaraha, nyaris dia tidak dapat melihatnya. Kalau seandainya dia tidak beriman dan amalnya penuh dengan keburukan. Maka Allah katakan, wa man lam yaj'alillahu lahu nur fama lahu min nur. Ya, siapa yang tidak Allah berikan cahaya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya. Ya, atau juga bahasa penafsirannya, malam yahdihillah lam yahtadi. Siapa yang tidak Allah berikan petunjuk atau hidayah, maka dia tidak akan mendapatkan petunjuk. Ya. Alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ard. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya Allah bertasbih kepadanya siapa yang ada di langit dan di bumi. Ya, jadi siapa yang ada di langit, Bu? Yang ada di langit siapa? Para malaikat. Itu bertasbih kepada Allah. Ya, bahkan dikabarkan bahwa pada hakikatnya benda-benda antariksa juga bertasbih. Di bumi juga bertasbih, bukan hanya manusia, hewan, binatang, tumbuhan bertasbih. Ya. Bahkan di sini katakan apa? Ya, wattair, dan juga burung. Ya, burung itu juga bertasbih. Ya. Ya. Wattairu saffat, ya, yaitu burung-burung yang mengepakkan sayapnya, mereka bertasbih. Kullun qad alima salatahu. Ya, semuanya mengetahui, ya, semuanya Allah ketahui. Kullun, semuanya Allah ketahui. Ay qad alima, ay qad alimallah. Allah yang mengetahui salatahu wa tasbihahu. Salat di sini maknanya adalah doa. Allah mengetahui semua makhluk dan hambanya yang salat atau berdoa kepadanya, wa tasbihahu, dan bertasbih kepadanya, wallahu alimun bima yaf'alun. Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Baik, Ibu sekalian, ya, kurang lebih ya seperti itu ya penjelasan penjabaran surat An-Nur dari ayat 36 sampai ayat 41. Ya, yang kesimpulannya tadi boleh kita katakan, ya, kita dianjurkan, diperintahkan untuk memuliakan masjid, meramaikan masjid, ya. Kita kemudian juga diingatkan lagi, ya, untuk
selalu menjaga amal soleh kita, ya, dan gambaran orang-orang yang tidak beriman, mereka jauh dari cahaya Allah, jauh dari kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada pertanyaan, ya. Setelah sholat ketiduran sambil duduk, masih boleh nggak sholatnya? Ya, memang para ulama membahas tidur itu apakah membatalkan wudhu atau tidak. Ada yang mengatakan bahwa tidur itu mutlak membatalkan wudhu, ada yang mengatakan mutlak tidak membatalkan wudhu. Ada yang pertengahan. Kalau tidurnya duduk, maka dia tidak membatalkan wudhu. Kalau tidurnya berbaring, dia membatalkan wudhu. Jadi kalau orang tidur sambil duduk, maka dia tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Karena tidur itu dianggap kondisi di mana seseorang mungkin sekali buang angin. Kalau dia duduk, kemungkinan buang anginnya lebih kecil. Ya, kita kalau lagi duduk pengen buang angin, kita tahan bisa nggak? Ya geser-geser dikit bisa kadang-kadang. Ya, maka dikatakan orang yang tidur sambil duduk tidak membatalkan wudhu. Akan tetapi wallahu alam, kalau suasananya mudah dan ringan, lebih baik kita berwudhu dulu. Lebih tenang, apalagi habis ngantuk, ya, kita berwudhu itu lebih yakin, ya. Kalau misalnya kita di rumah, ya, dekat dengan WC atau tempat berwudhu, ya, lain halnya mungkin yang biasa terjadi bapak-bapak, ya, dengerin khutbah saking khusyuknya kemana-mana, ya, baru bangun pas dengar dengar qomat, baru dia bangun, ya. Itu kalau posisi duduk, insya Allah tidak batal wudhunya, tidak batal. Meskipun lagi kita katakan kalau dia berwudhu lagi lebih afdol, lebih terjaga. Wallahu a'lam. Ada yang mau tanya langsung? Silakan tanya langsung dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, saya bertanya tentang memakmurkan masjid atau musola. Di tempat saya ada musola wakaf, tapi itu kayaknya enggak. Kalau udah wakaf harusnya diserahkan kepada lingkungan ya Ustaz. Tapi ini dipegang sama keluarga mereka yang mewakafkan. Terus ada dana bantuan semacam amal-amal yang masuk itu, mereka tidak transparan. Padahal itu kan harusnya diumumkan di jamaah masjid. Nah, yang jadi pertanyaan saya, mereka itu seolah-olah mempunyai musola itu seolah-olah musola pribadi. Bagaimana caranya? Sudah berkali-kali orang yang keluar masuk menjadi pengurus musola itu, tapi banyak kan akhirnya udah tahu keluar. Mereka tidak, makanya uang yang masuk dari luar, amal soleh yang amal orang yang dari luar itu tidak dibuka, lalu dia bilang ini uang amal yang sudah masuk ke musola ini tidak boleh dikeluarkan. Padahal itu kan untuk kegiatan musola, untuk memperbaiki suaranya, maksudnya tone suara yang tidak rusak, atau dari karpet atau selainnya lah, banyak yang musola yang harus digunakan dana yang masuk itu. Nah itu harusnya bagaimana proses menentunya? Kita kan supaya orang luar jamaah musola itu juga kan merasa ingin tahu atau gimana supaya mereka berkata jujur dan amanah yang betul. Yang kedua, kalau saya bagaimana kan ini musim Idul Adha, terus banyak orang yang non muslim, mereka tidak mau disebut kafir, tapi dibilang saya non muslim, gitu kan? Mereka banyak kan menyumbang hewan-hewan kurban. Nah itu mungkin bagi yang menerimanya mungkin sah-sah aja, tapi bagi mereka diberi pengertian, ya mungkin kalau bilang kita nggak masuk jadi amal ibadah mereka. Gimana Bu? Baik, pertama soal wakaf. Wakaf itu sebenarnya
tergantung yang mewakafkan. Siapa yang berhak mengelola wakafnya? Bisa keluarga, bisa bukan keluarga. Namanya disebut apa? Nazir wakaf. Jadi kalau ada orang namanya muwakif, saya mewakafkan tanah ini, dia mau diserahin ke siapa? Oh, saya serahin kepada anak saya, dia yang ngurusin. Maka anak ini yang ngurusin. Ya. Tapi kalau sudah jadi wakaf, nggak boleh dijual, nggak boleh diwariskan, nggak boleh dikasih orang. Wakaf seterusnya sampai hari kiamat. Begitu ya. Jadi soal misalnya musola atau apalah ya pesantren, itu tergantung nanti muwakifnya itu ngasih amanah ke siapa. Ya. Kalau ada ketegasan soal itu ya tidak bisa dihindari, dialah yang memang berhak mengelola. Cuma memang nanti itu kan masalahnya kalau zaman sekarang itu kan misalnya wakaf itu udah lama, udah turun-temurun. Siapa yang berhak? Nanti apakah amanah atau tidak? Ya itu memang seharusnya udah diatur secara formal. Kalau sekarang ada namanya lembaga nazir wakaf. Lembaga wakaf BWI, Badan Wakaf Indonesia. Nah itu bisa nanti kalau pengen mau kejelasan harusnya misalnya pengelola ini nazir wakafnya siapa, ya nanti akan ditetapkan dan diputuskan, begitu ya. Nah yang memberikan wakaf tuh bisa menentukan yang memberikan wakaf. Kalau misalnya pribadi, saya mau dia, oh saya nggak mau dia, ganti ke dia, itu bisa. Tapi kalau misalnya musola itu urunan bersama, belinya rame-rame, ya itu biasanya harusnya ya disepakati aja. Ya mungkin bagus kalau bikin kepengurusan atau yayasan gitu ya, agar nanti dikelola bersama ya. Jadi tergantung itu, nanti dilihat itu musolanya, ya itu memang selama ini tuh punya dulunya dari siapa, diserahkan ke siapa, itu perlu dicek lagi. Nah itu satu sisi, jadi ada nazir wakaf. Ya sisi lain memang harus tetap aja amanah dan transparan. Ya harusnya begitu. Kan banyak sodako yang masuk, dana yang masuk, itu paling enggak ya mungkin ada semacam laporan atau pertanggungjawaban ya agar memberikan rasa percaya di tengah masyarakat. Ya itu mungkin penting dibuat kepengurusan bersama. Baik, terkait dengan kurban, ya apakah kurban itu non muslim bisa ikut atau non muslim dapat berkurban? Ya, kalau ada orang non muslim mau ikut berkurban, ya itu ibaratnya sama dengan perbuatan baik dia, terima saja. Tapi kurban dia ya bukan disebut kurban di sisi Allah. Begitu ya. Kalau dia mau ikut, saya ini mau nyumbang kambing kurban, ya mungkin dia sebut kurban, kita sih atur aja nggak apa-apa. Ya anggap aja itu pemberian dia, kebaikan dia. Secara sosial dia dapat diapresiasi. Tapi sebagai ibadah tidak akan masuk sebagai ibadah dan amal soleh. Begitu. Ya, jadi nggak masalah. Ya, mereka mau ikut berkurban, istilah mereka, ya urusin aja. Dagingnya boleh gak dibagi? Boleh. Ya, boleh dibagi saja. Ya, ibarat orang tetangga kita non muslim ngasih kita duren, boleh nggak? Boleh. Kalau bisa lagi. Gitu. Pengen soalnya. Ya, selagi halal. Ya, selagi halal boleh. Kurban untuk non muslim gimana? Ada ulama yang tidak bolehkan, ada yang membolehkan. Ya, mungkin kalaupun yang boleh itu bukan prioritas. Ya, yang prioritas adalah orang muslim dan dia orang fakir miskin, itu prioritas. Ya, diberi orang kaya boleh. Ya, diberikan non muslim secukupnya boleh. Kalau misalnya dia ada di lingkungan sekitar, orang-orang dapat, dia juga sebaiknya dapat ya. Tapi yang paling utama adalah kepada kaum muslimin, apalagi kepada mereka yang kekurangan ya. Sebab Allah katakan apa? Fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir ya. Makanlah sebagian dari daging kurban dan berilah
makan kepada orang miskin dan orang yang fakir. Gitu kurang lebih, wallahu a'lam. Baik, kita lanjut lagi pertanyaannya. Ustadz, bagaimana menghadapi anak yang sudah dewasa tapi susah sekali untuk berubah? Adakah doa yang khusus agar dia bisa kembali rajin beribadah? Ya, sabar, terus ingatkan, terus ya, berikan kasih sayang agar dia merasa bahwa dia adalah anak yang mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Doa-doa, saya tidak punya doa khusus kecuali doa-doa umum saja. Ya, doakan aja mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Allahumma rzuqna dzurriyyatan sholihah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Minta saja, ya. Di luar sholat kita minta dengan bahasa kita, mohon aja kepada Allah. Pokoknya jangan berhenti doakan, jangan berhenti nasihati, jangan berhenti sayangi. Itu aja terus berulang-ulang. Mungkin kita merasa udah sekian lama belum berubah. Insya Allah, ya, jangan putus asa. Ya, suatu saat ada waktunya untuk berubah. Insya Allah. Jadi yang penting kita perlihatkan kasih sayang kita yang baik kepada dia. Ya, kita perhatikan, terus juga kita nasihati. Ya, kalau bisa memang nasihati, jangan marah-marah melulu. Ya, ini kadang-kadang mama bawanya marah aja. Nasihati, kadang boleh dengan nangis pun mungkin boleh. Ya, dengan nangis, dengan cucuran air mata, mudah-mudahan dia berubah. Ya, memang perlu sabar. Sabar, saya kira ya semua orang tua umumnya akan menghadapi hal itu dengan tensinya masing-masing. Ada yang memang udah dikasih tahu, ya kasih tahu lagi, ajak lagi. Kemarin diajak nggak mau, sekarang ajak lagi. Besok ajak lagi. Ya, insya Allah akan ada pengaruh setidaknya dalam kehidupan. Baik, sholat sunnah qobliyah subuh sama sholat sunnah fajar apakah sama? Jadi yang dimaksud sholat sunnah fajar adalah sholat qobliyah subuh, itu sama. Cuma kadang kita nyebutnya beda-beda. Kalau dalam hadis disebut rokaatal fajri, 2 rakaat fajar, itu maksudnya apa? Sholat qobliyah subuh. Ya, jadi sholat qobliyah subuh, sholat sunnah fajar itu sama, dia juga. Ya, dan tentu saja kita tahu fadilahnya sangat besar. Kata Rasulullah, raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kemudian ada pertanyaan lagi, bolehkah memindahkan makam dengan alasan lebih dekat dengan tempat tinggal? Kalau makam itu ada di tanah pribadi, ya, dan nanti ke depan akan banyak bangunan, semakin sempit, semakin enggak bagus begitu, boleh dipindahkan, ya, di pemakaman umum. Tapi kalau udah ada di pemakaman umum dan tidak ada masalah, jangan dipindahkan. Jangan dipindahkan, ya. Ya, memang kadang-kadang orang zaman dulu tanahnya banyak, nguburin di mana saja. Ya, lama-lama banyak bangunan dia ada di belakang WC misalnya. Ya, itu kadang-kadang suka terjadi. Dipindahkan agar dia lebih layak, nggak apa-apa. Kalau di sini lebih dekat dengan tempat tinggal, maksudnya pekuburannya di dekat tempat tinggal mungkin ya. Tapi kalau ditempatkan di samping rumahnya ya nggak bagus juga. Ya, jadi kalau makam tersebut sudah ada di pemakaman umum jangan dipindahkan. Ya, oh kita akan jauh ya, itu berarti kita harus ada effort untuk berziarah. Yang dipindahkan kalau seandainya makam tersebut kurang layak, nggak layak. Ya kalau sekarang banyak tuh makam-makam yang sekarang ada di pojokan, ada di tengah gedung, ada di belakang. Ya pindahkan dia ke pemakaman umum. Kalau memang sudah ada di pemakaman umum, nggak usah dipindahkan. Walau mungkin biar dekat atau apa, tidak usah dipindahkan. Wallahu a'lam. Baik, apakah setiap membaca surat Ar-Rahman saya selalu menetes air mata dan itu dengan sendirinya? Ya, ini bagus sekali sudah. Ya, ini bagus sekali. Ya, sudah dapat menangis saat baca Al-Quran itu satu keistimewaan, satu sunnah bahkan kata Rasulullah ya. Wallahu alam, saya lupa apakah Rasulullah atau Abu Bakar. Ya, usahakan menangis saat baca Al-Quran. Kalau enggak,
pora-pora nangis dulu. Ya, pora-pora nangis. Walau suaminya tanya, kenapa Ma? Ya, bilang aja tagihan mulai banyak gitu. Ya, nggak apa-apa. Ya, usahakan memang bagus kalau kita baca Al-Quran, ya kita hayati, kita selami, ya kita hadirkan perasaan, maka insya Allah itu akan menimbulkan ketenangan. Wallahu a'lam. Baik, Bapak sekalian, saya kira demikian pelajaran kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita baca khatmul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukr kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arzuqna zurriyatan salihah. Allahumma arzuqna zurriyatan thayyibah. Allahumma arzuqna zurriyatan salihah. Allahumma arzuqna zurriyatan thayyibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.